Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat garis kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita berada pada hari dan tanggal yang sangat penting dalam memori kesadaran bangsa Indonesia. 10 November adalah hari yang menandai kebangkitan perjuangan nasional. Hari di mana seluruh elemen bangsa dari Aceh hingga Papua berjibaku untuk menegaskan hajat dan keinginannya yang kuat dalam rangka meraih kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan jiwa kepahlawanan yang seluruh komponen anak bangsa kemudian dimotori oleh para pahlawan yang memiliki tekad dan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meneriakkan Allahu Akbar untuk meraih kemerdekaannya. Karena itu, hari ini patut kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta penghormatan yang setinggi-tingginya, dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pahlawan bangsa kita yang telah mengantar Negara Kesatuan Republik Indonesia meraih kemerdekaannya mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama, cita-cita, harapan, apa yang menginisiasi mereka untuk bangkit melawan penjajah menurun, menular, dan menginspirasi hari-hari kita di mana kita menghadapi situasi yang juga menuntut perjuangan dan jiwa kepahlawanan. Karena itu, Hari Pahlawan bukan sekedar peringatan seremonial. Hari Pahlawan 10 November bukan hanya sekedar datang ke Taman Makam Pahlawan, menaburkan bunga, mengheningkan cipta, dan menyampaikan penghormatan kepada mereka. Tetapi Hari Pahlawan juga sekaligus menghadirkan jiwa kita dalam rangka membawa bangsa ini di masa yang akan datang menjadi bangsa yang meraih kemerdekaannya dengan baik. Karena itu, kita ketahui bahwa pahlawan, sebagaimana yang kita sadari bersama, pahlawan sebagaimana yang kita ketahui dalam konteks keindonesiaan, dalam pandangan para ulama, dalam pandangan para tokoh agama, bahkan dalam pandangan para filosof, pahlawan memiliki sifat-sifat
keberanian, kebijaksanaan, kekuatan moral, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang paling sulit. Dan pahlawan juga tidak pernah kehilangan momentum untuk selalu menciptakan inovasi, untuk kreatif, untuk hadir di dalam rangka memberikan jawaban dan solusi dari berbagai macam problem yang dihadapi. Dulu di tahun 45, bahkan sebelumnya 100 tahun sebelum kemerdekaan bangsa kita, para pahlawan telah mengajarkan cita rasa dan nilai-nilai perjuangan yang begitu tinggi, bahwa seorang pahlawan adalah mereka yang berani dan tidak takut menghadapi kesulitan. Seorang pahlawan berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Seorang pahlawan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Seorang pahlawan mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Seorang pahlawan memiliki semangat dan motivasi yang tinggi. Seorang pahlawan adalah seorang yang selalu menciptakan inovasi di tengah berbagai macam kesulitan dan kreatif untuk keluar dari berbagai macam masalah. Karena itulah, saudara-saudara yang saya muliakan, Ormas Ahlul Bait Indonesia sebagai bahagian integral dari bangsa ini menjadikan momentum 10 November sebagai momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, sebagai kaum mukminin yang mencontoh Rasulullah, yang mencontoh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang mencontoh Aba Abdillahil Husain sebagai pejuang di Karbala, mengajarkan dan memberikan pandangan kepada kita. Imam Ali misalnya menyebutkan bahwa seorang pahlawan adalah yang memiliki keberanian, bijaksana, memiliki kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Berikut beberapa ciri dari seorang pahlawan dalam pandangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pertama, mereka berani dan tidak pernah takut mengambil resiko ketika sampai kepada kesimpulan bahwa hak, kebenaran harus ditegakkan di hadapan berbagai macam kebatilan dan kezaliman. Seorang pahlawan bijaksana dan sabar. Pahlawan memiliki kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun dan membuat keputusan yang tepat untuk keluar dari berbagai macam persoalan. Seorang pahlawan adalah seorang yang tulus dan ikhlas, pahlawan yang melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Seorang pahlawan adalah mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan moralitas. Pahlawan berjuang untuk penegakan kebenaran dan keadilan, bahkan jika itu berarti melawan kekuatan yang lebih besar. Seorang pahlawan adalah mereka yang mengutamakan kepentingan orang lain dalam rangka membela hak-hak kaum mustada'afin agar mereka memenuhi dan mendapatkan haknya yang mulia. Di era kita sekarang ini, saudara-saudara yang saya muliakan, Ormas Ahlul Bait Indonesia ingin mengambil peran untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Para pahlawan kita yang telah berjibaku, mengeluarkan keringat, air mata, darah, dan nyawa satu-satunya, tentu tidak menginginkan melihat bangsa ini berada dalam situasi yang sulit. Tentu tidak menginginkan bangsa ini didera oleh problem moral, didera oleh penyakit korupsi, didera oleh berbagai macam kejumudan yang menghilangkan kemampuan setiap anak bangsa untuk bangkit memberikan kontribusi perbaikan untuk bangsa ini. Al-Quran, agama Islam mengajarkan bahwa seorang yang hadir di tengah-tengah masyarakat melakukan perbaikan, islah, adalah sebuah upaya dan tindakan untuk menjadi seorang pahlawan. Islah, perbaikan, berarti selalu melakukan upaya inovatif. Islah, perbaikan, berarti selalu kreatif. Islah, perbaikan, berarti kritis. Islah, perbaikan, berarti selalu mengedepankan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan untuk perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, kepahlawanan di era kita hari ini tidak lagi menuntut pengorbanan nyawa,
tidak lagi menuntut kematian di jalan perjuangan, tetapi menuntut adanya keseriusan di dalam seluruh profesi bagi siapa saja yang menjadi anak bangsa. Kalau Anda adalah seorang birokrat, maka jadilah seorang yang mengabdi untuk bangsa ini, untuk rakyat ini, untuk memberikan kontribusi sebaik-baiknya dalam rangka perbaikan. Maka Anda adalah pahlawan. Kalau Anda adalah seorang politisi, maka rumuskanlah konsep perundang-undangan bangsa ini yang akan menyelamatkan bangsa ini keluar dari berbagai macam problem. Rumuskanlah semua regulasi untuk memayungi kepentingan anak bangsa ini, agar bangsa ini di masa yang akan datang meraih kesuksesannya dan keluar dari berbagai macam kemelut. Kalau Anda adalah pekerja sosial, maka hadirlah di tengah-tengah masyarakat yang miskin, yang menderita, yang duafa. Berikan mereka harapan, bantu mereka, kuatkan mereka, wujudkan mereka dengan semangat inovasi, perbaikan-perbaikan untuk keluar dari berbagai macam problem. Jika Anda adalah seorang pendidik, maka tunjukkanlah moralitas Anda untuk kemudian menjadi contoh bagi anak-anak didik Anda, agar mereka memiliki tauladan di tengah-tengah pemenuhan pemahaman mereka, akal pikiran mereka yang sejati. Jika Anda adalah penegak hukum, maka berlaku adillah di tengah-tengah berbagai macam problem. Santunilah, benarkanlah mereka yang benar, dan hukumlah mereka yang berlaku zalim dan jahat dengan pendekatan keadilan. Jika Anda adalah aparatus negara, maka jadilah orang-orang yang terus-menerus mengabdi untuk bangsa ini demi kepentingan rakyat dan negara ini. Maka insya Allah bangsa ini akan keluar, dan kita semua sebagai anak bangsa ini berpeluang menjadi pahlawan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pahlawan memang membutuhkan pengorbanan. Kepahlawanan membutuhkan perjuangan. Kepahlawanan membutuhkan perhatian dan fokus kepada upaya-upaya perbaikan, penegakan kebenaran, pembelaan terhadap mereka-mereka yang ditindas, dan melawan berbagai macam arogansi, korupsi yang dilakukan oleh semua pihak yang ingin bertindak jahat di negara ini. Saudara-saudara, kalau sampai kita mengaku sebagai anak bangsa ini, jangan mengkhianati para pejuang bangsa kita. Kalau kita mengaku sebagai anak negeri yang ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa kita ke depan, jangan menjadi pengkhianat bangsa. Kalau Anda menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang betul-betul membantu membangun bangsa ini dan membuka lapangan kerja untuk kepentingan rakyat. Jangan mengeksploitasi alam negara ini dengan berbagai macam upaya jahat dan kotor sehingga melahirkan kerusakan alam. Jangan sampai memakan keringat para pekerja, saudara-saudara, di mana mereka tidak mendapatkan gaji yang layak untuk kehidupan mereka. Selama Anda melakukan, ketika Anda melakukan tindakan seperti itu, Anda adalah pengkhianat para pahlawan. Anda adalah pengkhianat bangsa ini, dan Anda adalah pengkhianat peringatan 10 November. Ketika Anda ingin menjadi pahlawan, jadilah pengusaha yang baik, yang jujur, yang mengedepankan perlakuan adil untuk mengeksplorasi alam ini demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat bangsa ini. Semua kita punya kesempatan untuk menjadi pahlawan ini. Karena itu, kepahlawanan perlu kesadaran yang kuat. Kepahlawanan membutuhkan upaya yang serius untuk memahami apa yang diperlukan oleh bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Kepahlawanan membutuhkan kerja keras, membutuhkan kerjasama, membutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa dari Aceh sampai Papua. Siapa saja anak bangsa dari kita semua yang terus-menerus merajut persatuan bangsa ini, mengulurkan tangan damai di antara sama kita, mengulurkan tangan perbaikan dengan mengangkat harkat dan martabat anak bangsa, memberikan upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam rangka perbaikan untuk merubah nasib rakyat bangsa kita, maka Anda adalah pahlawan. Anda adalah pahlawan bangsa. Dibutuhkan keberanian.
dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan istiqamah, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketulusan untuk menyerap nilai-nilai kepahlawanan, dibutuhkan moralitas yang tinggi. Dari sanalah mengalir cita rasa pandangan kita terhadap upaya perbaikan di negara kita yang kita cintai. Ormas Islam Ahlul Bait Indonesia tentu saja ingin mengambil peran dan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk berkontribusi bersama dengan seluruh anak bangsa dalam rangka merajut persatuan bangsa, dalam rangka bekerja sama, dalam rangka membangun sinergitas untuk melahirkan pemuda-pemuda yang tangguh, yang inovatif, anak-anak bangsa yang tangguh, yang kreatif, anak-anak bangsa yang tangguh, yang berkolaborasi antar berbagai macam pihak untuk menciptakan upaya-upaya kemajuan dan rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Maka insya Allah bangsa ini selain maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memiliki peradaban dengan nilai-nilai budaya yang santun dan bermartabat. Kalau ini kita miliki, maka insya Allah semangat perjuangan para pahlawan nasional kita pada 10 November menjadi sumber spirit, sumber inspirasi, sumber kekuatan kita bersama untuk kita jadikan maju bersama bagi seluruh anak bangsa untuk meraih cita-cita sebagaimana apa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, atas nama organisasi Ahlul Bait Indonesia mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Selamat sebagai rakyat yang merdeka lewat perjuangan para pahlawan bangsa kita. Selamat untuk tidak mengkhianati cita-cita para pejuang. Selamat menjadi anak-anak bangsa yang kreatif, yang inovatif, yang memiliki cita rasa ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai budaya, adab, dan kemajuan yang berkemajuan dan bermartabat. Dengan itulah insya Allah bangsa kita akan meraih kesuksesannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.